channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel kami menceritakan tentang kisah-kisah misteri yang mungkin bisa menemani agan-agan dan sista semua ya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Ed Pesugihan. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Misteri Ayam Jantan Berjari 5 untuk Tumbal Pesugihan Jenglot. Sebut saja namanya Pak Dirman. Pak Dirman memandangi toko bangunannya dengan perasaan ketar-ketir. Pasalnya dalam seminggu ia harus melunasi utang-utang ke bank untuk pembayaran gedung dan perpanjang perizinan. Kalau utang tersebut tidak dibayar sebagai ganjarannya, ia harus rela kehilangan toko yang sudah ia rintis bersama keluarga kecilnya tersebut. Pak Dirman sadar di kota ia tidak punya siapa-siapa dan jika balik ke kampung untuk meminjam uang rasanya bukan menjadi pilihan yang baik. Karena ia malu sudah menjual tanah milik orang tuanya di sana. Dan ia kabur ke Jakarta untuk menikahi istrinya sekarang. Istrinya bernama Sri. Ia juga berpikir kalau pilihan terburuk harus menjual toko ini, lantas kehidupan sehari-hari akan didapat dari mana? Tidak tamat SMP membuat Dirman bingung jika harus mencari pekerjaan lain. Malam itu karena suntuk dan ingin menghilangkan stres, ia memutuskan untuk kumpul dengan teman-temannya di warung kopi pinggiran rumah. Di sana ia berusaha untuk masuk ke dalam percakapan dan tidak memperlihatkan kebingungan. Namun salah satu temannya, Bejo, menyadari jika ada yang tidak beres dengan Dirman. "Woi, lu kenapa? Banyak pikiran banget kayaknya," ucap Bejo. "Ah, enggak, biasa aja gua. Ngantuk aja, ini belum kena kopi," jawabnya. Sekitar pukul 1 pagi akhirnya mereka balik ke rumah masing-masing. Di perjalanan pulang karena satu arah dengan rumah Bejo, akhirnya Dirman memberanikan diri untuk bicara dengan Bejo. Toh juga dia sudah sangat lama kenal dan akrab. "Joh, sebenarnya gue lagi bingung banget nih. Toko harus dijual karena utang yang belum lunas. Mau bilang ke istri rasanya juga nggak ngebantu. Bener-bener deh, gue nggak tahu sekarang harus gimana," ucapnya dengan resah. "Wah, kalau minjemin uang juga, lu tahu kan uang gue juga pas-pasan. Tapi gue tahu Dir, gimana bisa dapetin uang dengan cepat." Lantas Bejo mendekati Dirman dan berbicara dengan pelan-pelan. "Ah, gila aja lu Jo, gak percaya gue pakai cara pesugihan kayak gitu. Usaha aja susah setengah mati, masa ada dapat uang dengan cepat," pungkasnya. "Ya, lu kalau dikasih tahu malah kayak gitu. Itu buktinya temen gue Dir. Sekarang dia malah calonin diri jadi pejabat dari si duit pesugihan. Kalau mau, besok gue antar ke orang saktinya," saran dia. Sampai di rumah, Dirman terus-menerus memikirkan omongan si Bejo. Di tempat tidur ia membalikan tubuhnya ke kanan dan ke kiri karena resah hingga sang istri mengingatkan untuk tidur. Sambil menatap langit-langit kamar, akhirnya Dirmo memutuskan untuk mengikuti saran temannya. Lagi pula dia tidak ada kerjaan sampingan dan alternatif lain untuk membayar utang tersebut. Keesokan sore mereka berdua berkunjung ke rumah orang sakti yang dibilang Bejo kemarin. "Nanti lu panggil aja Mbah Tio, terus jelasin aja kebutuhan datang ke sana apa," ucapnya mengingatkan.
Dalam hati Dirman berpikir, namanya seperti bukan orang sakti pada umumnya yang terdengar tua. Apa benar ia bisa mengabulkan permintaan ya? Hal-hal seperti itu lantas langsung ditepis dari pikiran Dirmo saat sudah sampai di depan sebuah rumah tua yang terbuat dari anyaman bambu. Penerangan dari rumah hanya berasal dari lilin dan lampu remang-remang yang mungkin hanya 5 watt. Mereka masuk dengan hati-hati. Di dalam rumah tersebut tercium bau kemenyan yang sangat kuat. Di tengah ruangan terlihat seorang kakek dengan blangkon coklat di kepala lengkap dengan baju dan celana serba hitam. Mereka duduk di depan kakek tersebut. "Bah, ini saya sama teman saya datang untuk meminta sesuatu," ucap Bejo. Karena pertama kali Dirman ke tempat seperti itu, ia memperhatikan Simbah dengan seksama. Mulutnya bergoyang-goyang mengucap sesuatu yang tidak jelas terdengar. Tangganya berputar di atas sebuah orang yang telah diberikan minyak dalam botol kecil. Tiba-tiba saja Simbah terhentak dengan keras dan membuka matanya. Sontak Dirman dan Bejo dibuat kaget bukan kepalang. "Saya tahu kalian datang ke sini untuk meminta kekayaan kan? Jika kamu benar-benar ingin, apa sudah siap menerima segala risiko yang diberikan?" Saat itu juga Bejo mencolek pundak Dirman untuk memastikan jika temannya menyetujui. "Ya Mbah, saya sudah siap dengan segalanya dan sudah membawa mahar yang harus dibayar," ucap Dirman. Setelah itu Simbah mengeluarkan sebuah benda dari kotak berwarna hitam. Di dalamnya terdapat sebuah benda menyerupai ranting tetapi berbentuk seperti manusia. Ada rambut, kaki, tangan, serta 2 gigi taring di bagian depan. Ya, benda tersebut tak lain tak bukan adalah jenglot. "Kamu mau minta uang berapa?" tanya si Mbah dengan santai. "Anu Mbah, 500 juta, jawab Dirman. Selanjutnya Simbah menyerahkan selembar kertas dan menyuruh Dirman untuk menulis keinginannya di atas kertas tersebut. Tak lama minyak dari kembang 7 rupa dan darah hewan dicampur oleh si Mbah untuk diberikan kepada jenglot tersebut. Aneh bukan? Tapi yang dilihat Dirman itu seperti nyata. Lama-kelamaan cairan yang diracik Mbah habis diminum oleh si jenglot pesugihan. Selanjutnya Mbah Tio membakar kertas yang sudah ditulis oleh Dirman. Tak disangka, setelah itu kejadian yang tidak pernah dialami Bejo dan Dirman terjadi. Dari atap rumah Mbah Tio turun jutaan uang ratusan ribu menutupi semua lantai bambu. Sontak Dirman dan Bejo kegirangan bukan main, hingga membuat mereka lompat-lompat kecil di atas uang tersebut. Namun tak lama di samping kertas yang dibakar tadi terdapat tulisan dari darah yang bunyinya seperti ini. "Ayam jantan berkaki ceker 5. Tulisan tersebut membuat Dirman kebingungan. Pasalnya yang ia ketahui jari ayam biasanya hanya ada 4. Mbah Tio pun menyebut jika itu syarat permintaan jenglot sebagai ganti dari yang telah diberikan. Suka atau tidak, dilakukan atau tidak, hal tersebut harus dipenuhi. Bila tidak dilakukan akan terjadi dengan sendirinya. Mereka pun membawa uang pesugihan tadi dengan hati senang juga kebingungan karena Dirman tidak tahu harus mencari ayam seperti itu di mana. Tak lama setelah kejadian itu, usaha Dirman mulai bangkit seperti semula. Ia bisa membayar utang di bank, memperpanjang izin bangunan hingga merenovasi tokonya menjadi baru. Perlahan tapi pasti, toko Dirman kembali diminati. Orang-orang banyak yang membeli di sana. Setiap hari ia selalu mendapat untung lebih dari hasil penjualan.
Karena keberhasilannya, Dirman lupa untuk memenuhi syarat yang diminta Jenglot waktu itu. Untuk mencari ayam berjari 5, ia sudah terlena dan menganggap toh ia melakukan pesugihan tersebut tidak gratis dan sudah membayar ke Mbah Tio. Hingga suatu saat kejadian yang membuat dadanya sesak bukan main terjadi. Ia menyesal seumur hidup ketika mendengar anak lelaki sematawayangnya meninggal dalam kecelakaan motor. Dari sana Dirman menyadari jika ayam ceker 5 itu adalah manusia, dan Jenglot telah mengambil anaknya sebagai imbalan. Dan selesai. Itulah sedikit cerita misteri tentang ayam jantan berjari 5 untuk tumbal pesugihan Jenglot. Saya sarankan kepada Anda semua, jangan pernah sekali-sekali melakukan pesugihan ataupun sejenisnya. Itu dilarang oleh agama. Dan semoga video kali ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua, agar kita semua tetap dalam lindungannya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.